Oke, mulai ya, Ki ya. Yuk, Oke, kembali lagi di Komodolisis. Sekarang kita ada di episode kedua ya. Di video ini ya saya Miko dan Mas Riki kita akan bahas tentang apa, Ki? kali ini kita akan bahas belajar caranya belajar CFD. Oke, ini kayaknya topik yang menarik ya. Yang mungkin nanti teman-teman yang ngedengerin podcast bisa banyak belajar ya, tapi perlu disclaimer dulu, Ki, kayaknya, Ki. Apa Yang nih? harusnya nih disampaikan dari episode pertama. Apa nih? Disclaimer apa nih? Anggap aja ini kayak obrolan ngalor kidul gitu, terus teman-teman bisa ngambil sesuatu lah insight dari sini gitu ya. Kadang kita juga bisa jadi yang kita omongin di sini tuh berupa opini-opini kan, nggak semuanya kadang benar, jadi teman-teman nanti bisa cross check sendiri gitu. Ini kan based on experience dan based on pengalaman aja gitu. Jadi jangan Iya. terlalu Hmm, diambil serius, jangan juga nanti kalau kita ngasih metodenya, misalkan gue metode ini nih, lu metode itu, teman-teman jangan langsung saya pengen ngikutin ya, karena biasa jadi belum tentu cocok gitu kan buat teman-teman ya kan. iya, iya, betul. Ya. Sebenarnya terkait pembelajaran, saya tuh baru ingat, nggak tahu nih lupa siapa yang ngomong. Eh, Sekalian juga ada disclaimer yang kedua nih ya. Jadi sebenarnya episode ini bisa dibilang hmm, pure opini karena kan menurut pengalaman masing-masing ya. Kan pengalaman kita kan nggak bisa langsung ditaruh di kaki orang. Dan kalau kita ngomongin belajar tuh, menurut saya belajar tuh kayak kayak vitamin. Nggak setiap orang butuh dan nggak setiap orang dosisnya sama. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kalau buat pendengar yang ini nama pendengarnya belum ada nih. Nah, siapa ya? Komodolisius, Komodolisius. Kayaknya mendengarnya baru dua nih. Ya udah buat ya udah saya kasih nama Komodolisius. Buat Komodolisius yang bingung, ah ini kata si Ricky begini, kata Mas Miko gini. Yang bener yang mana nih? Ya udah cobain aja dua-duanya mana yang cocok, kalau nggak cocok buang, coba yang ini gitu Iya, gitu aja. iya itu. Jadi jadi artinya jadi di sini pendengar, bukan bersifat menggurui dan cara ini uh, pasti benar gitu, tidak iya. juga. Itu juga. Ini nanti teman-teman yang dengar anggap aja ini sebagai obrolan ngalor kidul. Kalau teman-teman mau ngambil insight dari situ silahkan. Kalau mau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Karena ini nanti opini gua, Ricky juga pasti akan berbeda kayak ya. Caranya Pasti juga pasti bakal pasti bakal beda. berbeda, metodenya berbeda gitu. Oke, mungkin gua untuk memantik ke tema mungkin gua akan coba lempar ke lu, Ki, Apa? suatu statement ya. Hmm, hmm, Bahwa nih ketika kita belajar CFD atau Computational Fluid Dynamics di situ hmm. itu ada dua mazhab gitu, ada dua golongan ya, Dua aliran ya, dua aliran. dua aliran. Yang pertama, pas lu belajar Ya, lu langsung masuk ke software gitu, iya ya, lu langsung pakai eh, software simulasi ya kayak ANSYS Fluent atau OpenFOAM atau Star CCM dan sebagainya gitu. Itu iya ya, mazhab pertama ya. iya betul. Ya, ya. Mazhab kedua itu ya lu belajar dari base-nya dulu, basic-nya dulu lah. Ya, ini Lu ya berarti belajar formal, berarti ya bisa dibilang formal ya, lu belajar formal. matematika dulu, lu Ya, belajar ya, ya. mekanika fluida dulu, lu belajar Ya, metode numerik, baru lu nanti berani megang software. ya, ya. Nah, gua tanya nih ke lu Heeh. golongan mana? eh Kalau saya pribadi yang kedua berarti secara formal. Secara Kalau saya formal. pribadi, tapi kalau saya ngajarin orang itu yang pertama golongannya. Kenapa itu alasannya tuh? eh Kalau kalau alasan buat diri sendiri sebenarnya saya juga nggak tahu kalau di dunia ini tuh ada CFD gitu. Jadi saya nggak tahu CFD even exist in the first place gitu. Jadi Hmm. kayak dulu suka belajar termodinamika, McFlow, udah gitu-gitu aja. Perpindahan panas, dulu mata kuliah kan ada tuh. Terus ternyata ada metode numerik itu di tahun ketiga. Terus tahun keempat tuh ada mata kuliah CFD kebetulan di ITS waktu itu. Nah, karena basicnya saya lumayan kuat gitu, mengenai teori mekanika fluida, termo, heat transfer. Jadi waktu ketemu software nggak terlalu bingung karena udah ada judgementnya. Nah, tapi kalau konteksnya lagi ngajarin orang, gimana
dia bayar gitu ke saya. Kan kalau kita ngajar kan, kalau orang bayar kita untuk ngajar kan ada waktu ya. Dia kan bisa dibilang beli waktu kita gitu. Nah, dalam waktu yang sesingkat ini, menurut saya kalau melalui cara yang pertama itu wasting time. Jadi cara pertama itu menurut saya bisa dipantik kalau udah nyebur duluan. Jadi dengan kata lain kayak, nggak apa-apa deh, lu nggak bisa gaya katak, yang penting lu udah di kolam renang dulu aja. Ntar lu mau belajar gaya katak kayak gaya punggung kayak, yang penting badan lu udah basah. Nah, kurang lebih gitulah. Ah, oke. Oke, kalau gue sendiri sih, eh kalau ditanya gue mazhab yang mana, sebenarnya nggak terlalu abu-abu, tapi gue bakal state bahwa eh gue ada di mazhab yang pertama sebenarnya. Jadi gue langsung nyemplung software dulu. Dan itu historinya itu kelihatan gitu. Gue termasuk orang yang suka sharing lah ibaratnya gitu ya. Jadi gue Hmm, misalkan baru tahu sesuatu, gue biasanya berani langsung sharing kayak gitu kan. iya ya. Nah itu lu kalau misalkan lu cek ini Ki, apa namanya YouTube, lu cari nama gue deh. Itu Udah saya nonton kok dulu waktu gue ada itu. kuliah. Ada lagi saya nonton Heeh. lagi. Terus gue pernah bikin tutorial kan awal-awal tuh. Itu gue simulasi Ada. foil pakai Autodesk CFD gitu. Itu Iya iya iya. ngawur, terus ininya ngawur, macam-macam lah. Pokoknya ngawur. Gue kayaknya kalau gua tonton sekarang tuh kayak geli sendiri gitu. Ya, nanti teman-teman kalau mau cek cek aja. Eh, jangan diikutin itu ya, yang Autodesk CFD video dari saya. Itu sangat menyesatkan, tapi nggak apa-apa lah. Itu history aja lah. Ya, itu buat ditonton Aha. aja gitu. Nah, itu bisa di tracing progresnya ya. Jadi kalau cara yang pertama, gue itu framework gue adalah waktu itu ibarat kayak anak-anak tangga gitu ya. Kayak Iya iya, kebayang kebayang. tangga paling dasar itu adalah matematika, ya, abstrak, ilmu abstrak itu paling dasar. Di atasnya ada science, ya, dalam hal ini mekanika fluida kan, berarti kan. Di atasnya lagi ada numerical method, di atasnya lagi baru CFD, di Iya atasnya lagi itu baru pakai software gitu sebenarnya. iya iya iya, kebayang Nah, kebayang. yang gua lakukan adalah gua loncat itu ke tangga ke tangga tertinggi Iya, sehingga gua mengalami cedera karena gua loncat ke tangga tertinggi dan gua terjatuh lagi gitu gak? kebayang kebayang. Nah, itu dia, itu yang gua lakukan. Tapi ketika jatuh, itu gua coba manjat lagi ke atas lagi gitu. Hmm, Naik ke atas lagi, gua loncat lah ke tangga yang paling tinggi, jatuh lagi. Nah, kadang gua jatuhnya itu di tangga-tangga yang lain gitu. Kadang gua jatuh di tangga matematika, kadang gua jatuh di tangga McFlu kayak gitu. iya Kadang iya. gua jatuh di tangga numerik. Nah, ini contohnya aja nih misalkan nih, gua waktu itu simulasi CFD misalkan ya. Hmm, Fluent, pertama kali megang Fluent, gua langsung megang Fluent tanpa gua nggak tahu tuh. Gua nggak terlalu dalam matematikanya, McFlu-nya belum terlalu dalam gitu. Pas hmm, gua ketemu kata-kata backflow, misalkan di outlet itu kan ada backflow ya, betul betul. aliran balik gitu. Iya Apaan ya? Gue nggak tahu tuh. iya Lah gue paling ngasal dulu dah gitu. Pas di iya. simulasi kok susah konvergennya gitu kan? Atau ada Hmm, tulisan eh apa pressure outlet ada backflow ya kayak gitu ya? Pressure backflow outlet ya. ada backflow gitu. Gue nggak paham nih gitu kan. Gue lihat juga kok alirannya aneh banget gitu kan. Akhirnya gue kembali lagi ke backflow tuh. Oh backflow itu ya ini akibat pressure di sini nol, pressure di domain komputasi kita minus, jadi udaranya tuh malah masuk gitu, atau fluidanya malah masuk ke dalam domain kita ya kan. Intinya kayak gitu gitu. Terus pas naik ke atas lagi susah konvergen. Gue jatuh lagi ke tangga metode numerik, gue pelajarin lagi metode numerik. Oh kayak gitu, gue naik lagi ke simulasi gitu. Jadi kurang lebih sih kalau gue kayak gitu sih kayak Iya iya. Dan awal baratnya gitu. sebenarnya saya setuju sih, kayaknya buat buat ini ya, eh, buat orang awam. Ini saya juga memetakan ini berdasarkan pengalaman aja. Biasa orang tuh belajar CFD itu, karena saya juga pernah ngajar mahasiswa, itu kayaknya sih didominasi di tahun keempat, Ya ya. empat atau ketiga gitu, di mana mereka sudah lock in dosen pembimbing, terus sudah nyari-nyari topik, judul apa segala macam gitu. Eh,
itu eh, mereka kan juga baru lulus mata kuliah CFD ya. CFD maksudnya McFlu gitu-gitu kan. Nah, saya rasa juga yakin 100% pasti eh, level of understanding-nya tuh nggak begitu kuat gitu. Nah, dengan kita mencoba pakai mazhab yang pertama, aliran pertama tadi, yaitu langsung loncat ke software, itu tuh mau nggak mau kita memaksa kita untuk mengerti atau mengulang kembali si McFlu-nya tersebut gitu. Sama kayak misalnya, oh gue pengen olahraga badminton nih, terus gue datang aja deh sparring sama temen gue. Terus pas coba, kok gampang capek sih, kok pukulannya nggak keras. Oh ternyata otot tangannya kurang dilatih. Oh ternyata kurang kardio sehingga cepat capek. Nah gitu-gitu. Jadi enaknya menurut saya enaknya langsung loncat gitu tuh langsung dapat feedback gitu. Kesandung, oh di sini ada batu, jangan lewat sini. Jadi gitu. Ya Iya, gitulah kurang lebih ya ibaratnya kayak kita umpamanya. eksperimen aja ya. Iya, Iya, kayak lebih kayak eksperimen. Kita itu eksperimen tuh kayak kita ngambil pola lah, ngambil pola dari karena kita iya, terlalu iya. terlalu banyak berbuat salah ya kan. Betul, betul, betul. Kita ribuan kali salah nih, akhirnya kita belajar salah belajar. Bukan kita bangun fondasinya dulu baru kita mencapai tangga yang tinggi, tapi kita ya udah kita loncat jatuh sampai nanti kita bisa bisa loncat tinggi gitu loh. Emang Mhm, kemampuan kita tuh loncatnya tinggi gitu. Ya kayak atlet lah, atlet loncat kan. Dia mungkin mhm. dulu awal-awalnya loncatnya pendek karena dia latihan loncat tinggi jatuh sampai Aha. dia punya ability buat loncat tinggi kayak gitu. Iya, Mau iya. kemana tangga mana aja dia bisa lah kayak gitu, terserah gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi saya baru kepikiran juga nih, tapi eh, omongan kita yang barusan tuh kayaknya perlu disclaimer, itu tuh hanya terjadi kalau misalnya kita belajar sendiri, Mas. Beda kalau kita bayar orang atau kita punya senior, terus orang tersebut bersedia untuk ajarin kita gitu. Ya, Karena kan sebenarnya yang yang membuat orang coba aja dulu antar gagal belakangan gitu. Sebenarnya kan mereka kan nggak punya, bisa bisa jadi nggak punya kenalan atau nggak punya uang buat bayar mentor atau apa gitu, atau memang nggak tahu aja harus kemana gitu. Nah, sebenarnya eh, tersandung itu bisa diakalin dengan cara kita punya mentor. Nah, baru masuk ke poin kedua tuh, eh, cara belajar cara belajar how to learn CFD, how to learn CFD itu menurut saya tuh cari mentor. Kayaknya ini berlaku untuk semua studi deh, mau di musik kayak mau ngelukis mau stand up kayak apa gitu kayak itu tuh cari mentor sehingga nanti kesalahan mentor-mentor yang tadi saya sebutin kayak ini konvergen apaan sih artinya nggak konvergen terus kok ada backflow kok kena floating point mulu, nah itu bisa terhindari. Nah jadi sebenarnya yang langsung loncat tangga itu sebenarnya bisa bisa di bisa dihindari kalau kita pinter cari mentor atau cari komunitas, ya atau ya, sekalian bayar bayar kelas, bayar orang profesional. iya. Itu dari segi waktu memang lebih efisien sih. Ya maksudnya Iya. memangkas waktu itu loh gitu kan. Karena teknik-tekniknya kan udah diajarin. Kayak kita Mm-mm. lagi atlet gitu kan pasti udah diajarin tekniknya gitu. Mas ini kalau tekniknya Mm-mm. sebelum loncat kamu harus makan makanan ini dulu kayak gitu kan biar loncatnya tinggi. Banyak makan kalsium misalkan apalah kayak gitulah. Jadi ada semacam kayak gitunya. Tapi gua ini gua lebih ke saran aja sih buat pendengar gitu ya yang emang bener-bener pengen ini. Ya walaupun lu dapet mentor, tapi tuh lu harus sering-sering salah sih sebenarnya. Wah, itu juga poin ketiga kayaknya, yaitu Oke. sering mencoba dan kesandung sendiri, dan itu yang Kesandung sering sendiri. Jadi iya, iya, soalnya kalau kita nggak kesandung sendiri nggak bakal belajar, iya dan yakin 100%. dan ininya si FD kayak gini loh. Lu lu mentor lu nih misalkan udahlah udah jauh CFD gitu. Dia udah ngomong lah kayak gitu kan. Sono kemari ya kan teorinya gini lu URF kayak gini misalkan biar biar gampang konvergen URF turunin meshnya Ya, ya. lu udah coba saran pun itu lu Iya, pasti jatuh iya juga lagi, langsung bener lagi. konvergen kan Iya, 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 betul, betul. kadang lu udah lihat paper oh best practice-nya nih value-nya harus kayak gini ya fine tuning parameternya kayak gini nih biar hasilnya konvergen Iya, bagus kayak gitu kan
Iya pasti itu. Iya ya. Iya kan kayak gitu. Iya. Iya. Tapi pas lu coba itu kadang "Ya, kok beda itu hasilnya gitu kan. Tetap aja susah Iya. Iya. konvergen. Tetap ada runningnya error kayak gitu. Gitu. Heeh. Dan Nah mungkin itu itu tadi ya. Tadi mau ngomong apa Ki? iya tadi itu poin ketiga, masuk ke poin ketiga, Oke. yaitu coba sendiri. Coba sendiri. Jadi pertama bisa dibilang saya review lagi ya, nyemplung kayak ya deh lu pilih apa deh, ada apa di Indo, ya misalnya di Indo yang terkenal kayaknya Florence gitu ya, ya udah lu pilih aja udah sebar kemana-mana gitu, kita bisa bikin di stop. Oh Udah. Tadi internet gua agak kurang stabil Ki. iya lagi Lanjut, lanjut. benar. Iya terus yang ketiga tadi itu tuh langsung coba sendiri gitu, karena saya juga pengalaman memaksa orang, karena memang ini harus dipaksa sih. Jadi kita tuh nggak bisa misalnya oke gue akan ikut kelas CFD, ikutin apa kata mentor gue, terus ya udah selamat saya bisa CFD. Nah nggak kayak gitu. Biasanya sih kalau saya bikin kelas gitu atau saya dibayar buat bikin kelas, biasanya saya suruh eh, biasa saya disuruh untuk bikin tugas akhir gitu. Nah, di mana tugas akhir di sini saya kasih pilihan, kamu bikin, coba kamu bikin simulasi sendiri atau kamu ulangin simulasi saya tapi beda parameter, terus kamu coba rangkum itu, atau enggak kamu kasih komentar, atau kamu tulis apa aja deh, kamu kasih yang bisa kamu komentarin atau yang bisa kamu ceritakan dari pekerjaan yang kamu lakukan. Nah, maka dari itu, maka selain kita mereview kembali apa yang udah diajarin sama mentor, kita juga pasti akan menemukan kerikil-kerikil kita tersandung gitu. Nah, kalau ditemukan kita bisa nyingkirin tuh kerikil-kerikilnya. Oh, berarti pakai cara ini nggak bisa. Pakai cara ini, ini bisa nih, kayak gitu. Hmm. Terus yang terus yang terakhir lagi yang paling penting adalah eh, keluar kelas tuh nggak kosongan gitu. Atau saya suka tuh salah satu quotes di film Cars, Hudson tuh yang yang ngajarin Lightning McQueen tuh soal balapan. Intinya sih si Hudson ini bilang eh, kalau nggak salah ya ini kurang lebih konteksnya yaitu itu tuh cuman piala kosong gitu. Jadi jangan sampai udah mah kita bayar kelas CFD, keluar dari sana nggak kita review, nggak bikin portofolio, nggak ngulang lagi, tapi cuma dapat sertifikat doang, di mana sertifikat itu kosong, elunya yang kosong bukan sertifikat yang kosong gitu loh. Karena saya pernah menemukan orang seperti itu, minta sertifikat kosong otaknya. Ada saya Biasanya tahu nih dia kosong. orang-orangnya cuma ngumpulin sertifikat of apa? Certificate of Oh, attendance doang completion gitu ya. completion. Completion doang ya. Iya iya Banyak banget tuh orang iya. kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya inti dari semua obrolan itu intinya coba dulu gitu. Coba dulu deh. Jadi teman-teman, Iya, tapi gini kayak gua juga ya gua sempet sih. Akhirnya karena ada perbedaan mazhab itu, jadi beneran di real dunia nyata itu beneran ada geng. Beneran ada gengnya. Exactly saya sih beneran. nggak ngelihat sih. Sejujurnya saya nggak ngelihat sih. Ya mungkin kalau lu agak ini di community ya, ada itu. Dan geng antara satu yang lainnya itu saling ya menyindir lah, menyindir satu sama lain. Terutama sih dari kaum fundamentalis ke kaum yang praktisi. Ya maksudnya praktis itu tadi yang langsung loncat aja ke software. Biasanya orang bilang, Iya, wah kita itu tidak terlalu apa namanya eh harusnya tuh apa-apa harus dari dasar dulu kayak gitu, harus kuat dulu pondasinya kayak gitu kan. Itu tuh banyak tuh sindiran-sindiran kayak gitu dari kaum-kaum saya nggak nemu, fundamentalis. nggak pernah Fundamentalis ini nih ngalamin. tadi ya metode kedua ya, yang Apa yang? yang metode harus dari dasar, kita belajar dari Oh dasar. iya 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 Ada iya sama kaum yang praktis lah ibaratnya yang dia pengennya iya iya. adalah software dulu. Tapi kalau gue sih lebih lihatnya gini ya, sesuai kebutuhan aja ya. Terutama dari anak-anak yang baru memang mau mengenal CFD, ya kan? Ah. Khususnya generasi sekarang ya, gue mungkin pakai ya istilah Gen Z lah ya, pakai istilah Gen Ya, Z gitu. Walaupun sebenarnya gue saya agak juga benci agak sih, jijik sih denger. Sejujurnya agak pakai agak bahasa jijik gini juga sih karena, dengernya. tapi Ya nggak tapi apa-apa ya lah. udahlah. Gue pakai bahasa Gen Z, di mana Iyalah nggak apa-apa lah. anak-anak itu dia itu lebih suka apa ya?
teman-teman kita nih yang Gen Z itu lebih Apa suka instan. instan, sangat instan kayak gitu. Tapi ya Jadi sih nggak saya juga bisa ngerasain tuh. sih. Saya juga ngerasain sih. Iya kan, pengennya instan, Di pengen orang lain ya, dalam waktu bukan di orang dekat. lain saya ngeliat ya. Resource juga kan belajar CFD tuh ada di mana-mana kayak. Jadi lu susah milah-milihnya kayak gimana ya kan? Iya sih itu konsekuensi Konsekuensi informasi internet itu ya bisa terlalu dapat banyak. secara gratis ya kan, sehingga Iya, dari segi mentality anak-anak zaman sekarang tuh beda, pengennya instan gitu. Nah, iya, iya, iya. kalau kita menyadarkan mereka itu susah gitu. Maksudnya merubah merubah karakter itu kan susah. Jadi lebih baik kita lah yang sebagai mentor nih misalkan ya, yang menyesuaikan mereka gitu. Iya. Ya, memang menurut kita nih, nggak tahu, Mm, lu kan tadi setuju ya, bahwa memang metode terbaik ya eh, mm, untuk belajar CFD ya, ya mm. menyesuaikan itu dengan menyesuaikan kondisi orang, eh, itu adalah mungkin metode yang kita langsung nyemplung dulu kayak gitu, biar Iya, biar anak ini tahu workflow-nya. Dengan nyemplung itu kita bisa tahu belajar workflow loh, dari awal sampai akhir gitu. Ibaratnya orang tahu, oh ternyata akhirnya ini gitu. Dia udah punya peta, ibarat peta. Oh, gua mau naik dulu, gua mau ini dulu terbang dulu nih, gua mau lihat nih petanya kayak gimana. iya, iya, Dari A ke B tuh kayak gimana, lihat dulu kayak gitu. Roadmapnya lihat dulu. Gua coba jalanin dulu, telusuri dulu nih dengan helikopter view dulu. Kalau iya, iya, helikopter view ya kan, baru iya. nanti cobalah gitu, di explore lagi gitu. Jadi ya udahlah lu software dulu nggak pak, nggak masalah kayak gitu kan, gitu. Ah, atau enggak kita tes ya. Saya punya studi kasus. Ini beneran BTW studi kasusnya. Eh, jadi misalnya nih ada anak, let's say dia tahun keempat lah. Kita spesifik aja gitu tahun keempat teknik mesin gitu. Datang mau belajar. Saya penelitian saya itu mengenai studi eh, boiler boiler PLTU itunya co-firing. Jadi kan kalau PLTU itu kan sebenarnya pakai batu bara ya. Cuman kan ada wacana, ini buat yang belum tahu ya. Ini berbagi informasi. Jadi kan dulu pakai PLTU, dulu dulu PLTU itu kan sepenuhnya pakai batu bara. Terus karena batu bara itu terbatas, maka dari itu dibikinlah penelitian ada nggak sih pengganti bahan bakar batu bara. Ketemu nih ada namanya biomasa, di mana biomasa itu bisa dibakar sama-sama bisa menghasilkan panas, terus panas akan mengubah air menjadi steam, terus dia akan menggerakkan turbin dan lain-lain gitu-gitu. Nah, tapi eh, dengan menggunakan biomasa tuh ada drawbacknya gitu, ada cons-nya, ada maksud apa sih? Ada kelemahannya. Nah, maka dari itu kita lakukan studi numerik, yaitu berupa metode komputasi fluida. Nih, si anak ini datang nih, Mas tolong ngajarin dong, saya ingin belajar co-firing. Saya nggak ngerti sama sekali. Nah, Mas mulai dari mana? Kalau ketemu orang kayak gitu. Ini Dia kan nggak kita ngerti lagi sama belajar sekali. learn how to learn kan. Nah, sekarang coba studi kasusnya saya kasih kayak gitu. Kalau ada orang minta mau belajar co-firing dong, start dari mana? Oke deh, software gampang aja pakai Fluent deh, biar kita nggak usah debat-debat lagi. Pakai Fluent. Oke, boleh kalau ada orang nanya kayak gitu, misalkan datang ya, ini gua pribadi ya. Kalau Nah, gua sendiri, yang akan gua lakukan adalah gua tetap sih akan coba dia megang software dulu yang pertama gitu. nah, Tapi sebelum software itu ada yang paling penting, dia paham dulu prosesnya dulu, fisiknya itu. Sebelum masuk ke software ya, dia harus maksudnya paham fisik, cara kerja ininya lah, boiler, maksudnya ngerti boiler boiler. tuh Ya, cara kerjanya ada boiler kayak komponen apa gimana. aja, Heeh. dalemannya apa aja. Terus dari dia udah paham cara kerjanya, gue Ah, tanya lu simulasi ini pengennya apa gitu, tujuannya apa gitu dulu, iya, iya. goals. Lu belajar, lu pengen belajar yang pertama, lu kan pengen belajar co-firing ya kan, di boiler. Ah, Nah, tujuan lu tuh mau apa gitu? Mau oke. optimize, ya maksudnya, iya boiler itu mau lu apain gitu? Dengan CFD lu pengen apa? Iya, Pengen iya. optimasi apa? Terus lu pengen apain ini? Misalkan Hmm, pembakarannya biar sempurna, reducing CO misalkan, atau reducing SOX macam-macam, ya kan? iya, iya bisa, bisa. Polutan kayak gitu, biar lebih bersih, Ya, pembakarannya temperatur tinggi. Lu harus tentuin dulu objektifnya. Habis define objektif by narasi aja gitu, baru lo iya, iya. nge-define
objektif tersebut dalam eh, satuan yang terukur kayak gitu. Betul, betul. Karena dengan kita Satuan terukur. mengetahui tujuan kan berarti kita mengerti ya, Iya, mengerti paham. apa yang dikerjain kan. Iya, Kayak itu dulu. misalnya, iya sih, kadang saya juga pernah ketemu orang kayak gitu sih. Iya, Lo mau dapat apa? Kagak tahu lah. Gimana sih lu kan iya, yang itu dia. ngerjain Nah, gitu. untuk sampai tahu dia harus punya backgroundnya dulu, Iya ya, kan ya kalau misalnya kan? kita konteks lagi balik lagi ke boiler kan misalnya untuk mereduksi eh NOx gitu, nitrous oxide. Iya, Nah, karena kan menurut hasil eksperimen kita tuh nggak bisa sembarangan nambahin biomasa. Oke, kalau gitu kita stop 100% batu bara, kita kasih biomasa aja. Nah, enggak. Karena kalau kebanyakan biomasa nanti itu abunya tuh semakin besar juga. Jadi ash hasil pembakaran itu juga semakin besar, terus menutupi pipa, jadi kotor, ada cooling factor dan lain-lain. Nah, malah jadi nggak efisien. Nah, dengan kita mengetahui background fisikanya seperti itu, maka kita bisa apa ya mengatur dalam tanda kutip softwarenya tuh objektifnya. untuk ini itu sehingga nanti objektif kita akan tercapai. Iya, Iya. iya ya betul betul. Jadi pertama dari backgroundnya apa, ya kan? Terus lu paham how to-nya, objek lu itu cara kerjanya kayak gimana. Dari situ lu bisa juga nanti habis itu mendefinisikan objektifnya. Terus dikuantify, objektif itu dikuantifikasi, harus jelas. Betul, ya ya. Reducing CO ya udah, quantity harus quantity. Misalkan maximize temperatur gitu. Atau misalkan apa namanya? eh Kalau di call itu ada apa sih namanya tuh? Ash dan sebagainya lah pokoknya itu. Ya ya, Nah, itu misalkan dikurangin dan sebagainya itu harus dikuantifikasi dulu biar jelas betul betul. maunya apa sih kayak gitu. Nah, kalau udah jelas ya, itu udah jelas karena banyak apa ya orang-orang datang gitu mau simulasi ini. Oke, lu simulasi terus lu tujuannya mau apa simulasi? Iya, Kita saya udah juga pernah bingung. nemu kadang orang ingin menyelesaikan permasalahan ini tapi nggak tahu outputnya. Iya. Dan oke, Ada Oke, ada ini lagi gitu. mungkin sangat basic ya, tapi di luar, gue nggak tahu ini di luar pembahasan kita apa enggak. Nggak semua kasus itu harus diselesaikan dengan CFD loh. Ah iya, saya setuju. Iya loh, eh ada nggak sih, tetap semua kasus ada. gitu. Saya Tapi pernah ketemu orang orang nggak kayak semua gitu. kasus nggak bisa diselesaikan dengan CFD. Pertama Sebenarnya nih, bukan, bisa saya kayak gimana? menurut saya kalimatnya nggak gitu sih Mas. Itu kayak kesannya it's such a strong word gitu. Maksudnya Ah, kalau saya coba parafrase tuh nggak setiap kasus tuh wajib diselesaikan secara CFD. Jadi ada kata ya wajibnya betul, tuh. betul. Kayak kalau di parafrase gitu lebih lebih apa ya, lebih aman mungkin gitu. Iya, iya. Iya, gitu. Karena kan CFD kan namanya namanya matematis. Sebenarnya CFD kan ijazah matematik, but beautiful aja gitu menurut saya. Itu ada batasannya juga gitu. Dan Jadi itu, nggak wajib pakai CFD. Setuju. once you know your objective, berikutnya adalah untuk mencapai objektif itu nggak selamanya bukan bisa jadi bukan satu-satunya cara itu dengan CFD gitu. Ya, betul betul Misalkan setuju. lo nih, misalkan simulasi aliran satu dimensi aja kayak gitu kan, Nah, panjang iya. lurus gitu. Lo mau Ah, mau ngitung friksinya gitu kan. Lo, iya. lo pakai yang itu aja, chart aja, Ini nanti dapat apa namanya? friksionalnya. Moore Moore diagram ya. Eh, Saya juga lupa itu. pakai CFD bisa nggak bisa gitu kan? Itu kan boros Cuman ngapain? boros aja, ngapain kayak gitu. Harus pakai CFD. Tuh. Itu loh kayak. Oke, Ki, kita langsung jam ke ini deh. Kita langsung apa namanya loncat ke ini lain deh. Kemana? Prerequisite. Ya, pembahasan. Jadi prerequisite Eh, hal-hal yang diperlukan ya sebelum ntar dulu. belajar safety Tadi gitu. kayaknya belum selesai. Berarti kesimpulannya adalah kita terserah teman-teman aja ya. Mau pakai Iya, iya cara betul. loncat atau cara base. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk dari basic dan menaiki anak apa anak tangga secara bertahap ya kan belajar matematika itu it's good gitu kan tapi buat teman-teman yang nggak punya mentality yang sabar kayak gitu belajar Mm-mm. ya teman-teman nggak apa-apa pakai cara loncat juga nggak masalah gitu itu nggak salah kok kayak gitu Tapi dengan catatan kalau udah loncat belajar. belajar Jangan gitu jangan ngeluh. Emang harus belajar belajar jatuh nggak mau. terus udah males naik lagi ya kan Iya, yang kayak penting gitu yang penting belajar, jangan udah ada jatuh ngeluh. catatan. Ada catatan tuh ya, kecil tuh, catatan kecil tuh. Eh, eh. Nah, itulah ya.
Dan dengan Iya. kedua cara tersebut teman-teman bisa jadi expert kok gitu kan. Nggak harus yang cuman fundamentalis saja yang jadi expert, tapi yang praktis yang mau langsung megang software juga bisa jadi expert juga kok. Oke, itu sekarang kita lanjut ke prerequisite ya. Prerequisite atau syarat apa sih? Eh, Fundamental block apa sih yang lu harus bangun gitu supaya lu bisa benar-benar memahami CFD gitu. Ya, ilmu-ilmu penunjang apa aja nih yang bisa lu pakai supaya Hmm. kita memiliki pemahaman CFD yang benar-benar matang gitu. Kalau saya sih number one, no debat, fluid mechanic. Both fluid static sama fluid dynamic, dua-duanya itu itu udah no debat lah. Jadi eh, maksud saya fluid mechanic tuh kayak misalnya apa ya, contohnya ini ya. Oh ini deh, ngerti relationship yang paling gampang aja deh, ngerti relationship antara pressure sama velocity gitu. Misal di dalam suatu pipa, oh pipanya mengerucut nih, cross section areanya berkurang. Nanti apa yang terjadi? Nah, terus ngerti itu. Karena itu juga jadi judgement jadi judgement kita nanti di simulasi gitu. Jangan sampai kita simulasi, kok berkurang sih tekanannya gitu. Ya, ya emang harusnya berkurang, bukannya ente nyalahin software, emang emang kayak begitu kalau di eksperimen juga gitu. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mengurangi eh saya kasarnya bego lah gitu lah. Lah kok kayak gini sih? Ya emang kayak gitu harusnya. Nah, maka dari itu tuh menurut saya nomor satu tuh no debat, fluid mechanic harus mengetahui. Ya, gua dalam hal ini gua setuju sama lu. Next, apa lagi nih? Next ya, selain fluid mechanic ya. Nah, Hmm, nomor dua ini lu harus ngurutin dari yang paling penting ya. Yang kedua, eh, saya coba ya. Paling penting nomor satu kan itu. Oh, yaitu ini saya nggak tahu. Jujur ini saya nggak tahu. Ini harus ditaruh nomor berapa ya? Cuman menurut saya ini penting, yaitu punya pengetahuan dasar 3D modeling. Karena nanti kita akan ngobrol mengenai fluid domain, di mana fluid domain itu harus digambar. Jadi untuk menggambar harus mengerti 3D modeling. Itu saya nggak tahu ya. Kalau saya itu nomor dua itu. Nggak tahu itu harusnya di nomor berapa. Tapi nomor dua kayaknya buat saya 3D modeling. setuju. Jadi CAD software lah intinya CAD gitu. software ya teman-teman Ya, yang biasa pakai terserah lah mau pakai SolidWorks, eh mau pakai apa lagi? lagi biasanya yang gratis tuh Inventor Fusion tuh gratis atau tuh. FreeCAD FreeCAD, oh ya FreeCAD juga gratis. atau pakai Blender juga bisa, Pakai Blender juga bisa, SketchUp juga boleh. ada sih, Ada, ada loh. ada Terus bisa juga kalau aja. mau ada ZW3D. Ini Ya, software baru nih. By the way, kalau itu jualan tuh. kalau Teman itu yang butuh iklan. ZW3D Kok ada bisa beli ke built-in saya ya. tiba-tiba? Tiba-tiba ada built-in sih. Next lagi. Terus yang Oke, ketiga, gua setuju poin itu. yang ketiga tadi fluid mekanik, CAD software. Yang ketiga, eh kayaknya ini saya juga nggak tahu apakah tepat yang ketiga apa nggak, tapi coba aja. Kayaknya menurut saya yang ketiga itu baru masuk ke kalau ada waktu ya. eh ini konteksnya kalau kita lagi make software komersil, yaitu eh, coba sempetin belajar isi dari software komersil tersebut gitu. Misalnya Ansys Fluent. Ansys Fluent itu menggunakan namanya metode finite volume method. Nah, di finite volume method itu ada namanya eh, discretization scheme, terus ada pressure velocity coupling. Nah, begitu-begitu menurut saya itu belajarnya tuh cukup cukup tahu aja gitu tanpa harus mendalam. Karena kan kita ngomong konteksnya belajar software komersil ya. Jadi kayak untuk level cukup tahu aja tuh, yang penting kita tahu, oh ini maksudnya ini. Itu juga lumayan penting. Jadi menurut saya tuh poin ketiga adalah metode numeriknya CFD, yaitu finite flow method. Tapi ini opsional sih menurut saya, nggak yang wajib banget gitu. Oke. Jadi yang ketiga itu adalah metode numerik ya. Ini metode Teman numeriknya ya. kalau mau belajar yang tadi prerequisite nomor 3, itu teman-teman yang masih kuliah itu seriusin tuh belajar metode numerik.
Ya, soalnya di mata kuliah itu nanti diajarin, mudah-mudahan ya, dosennya ngajarin. Biasanya dosennya berhenti di finite difference doang sih soalnya. Finite volume itu udah nggak dibahas lagi tuh. Oh, kalau saya tuh beda mata kuliah lagi, Mas. Hah? Finite volume ada lagi, ada Ada, Pak. lanjutannya. Soalnya ada beberapa itu eh, dosen kuliah itu mungkin karena paling gampang finite difference gitu kan. Iya sih, iya Udah betul. maksimal di finite element. Jadi finite difference itu terus masuk ke Oh, finite kalau saya element. beda 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 mata Ya, kuliah itu itu. Ada berarti. lagi. Saya ada mata kuliah lagi, Ya. finite element. Jadi di metode numerik itu ya itu. Ya, jadi teman-teman nanti akan belajar eh, bagaimana kita mendeskretize integral. Iya, Persamaan derivatif ya dengan integral lah macam-macam kayak gitu ya. Itu iya. di discretize, itu metode numerik. Nah, untuk yang masalah discretize ini apa ini nanti kita akan ada pembahasannya lagi ya, Ki ya. Ada itu harus satu Tenang episode aja soalnya nggak bisa ya. ini. Nanti kita akan bahas juga kayak Navier-Stokes. Khusus tuh Navier-Stokes mana? Terus kita ntar akan bahas apa namanya integral Gauss yang tertutup macam-macam lah itu nanti akan bahas dengan kita. Tapi ya itu intinya tadi teman-teman harus bisa metode numerik ya. Iya, betul. Nomor 3. Bagaimana kita nge-solve suatu persamaan kontinu ya dengan diferensial atau integral itu kan kontinu ya integral Ya, diferensial menjadi discrete ya menjadi yang terpotong-potong tinggal tambah kurang aja gitu tambah kurang kali bagi kayak gitu loh sederhana gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi nggak? saya nggak ada. Jujur saya nggak ada. Biasa saya selalu merekomendasikan 3 hal itu sih ke orang baru. Selalu ngomong yang itu. Kalkulus perlu nggak sih? Kalkulus kan masuk masuk ke numerical method. Sebenarnya kalau kita jembrengin masing-masing poin tadi tuh masih ada sub-subnya gitu loh. Kayak misalnya numerical method harus ngerti kalkulus. Karena kan kalkulus kan diajarin diferensial, integral gitu-gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kalkulus ya masuk ke nomor 3 Ya, gitu. sama termasuk McFlu. McFlu itu sebenarnya asal asal mulanya dari Newton ya. Iya, Klasik, dari, fisika dari fisika klasik. dasar, fisika klasik ya benar, Fisika fisika klasik. klasik. Jadi teman-teman harus mencintai fisika klasik gitu. Iya, berangkat dari situ dulu. Sama di situ. Di sini kita juga lebih suka fisika klasik ya dibandingkan fisika Fisika modern. modern. Sangat absurd sekali gitu. Ada golongan loh mas fisika modern tuh. Tapi Ternyata agak OTS itu. tapi Ada apa lu, namanya? lu keren kalau lu belajar kuantum gitu. Apaan sih? Enggak, Cek. Ada tau orang-orang kayak gitu. Tapi kuantum itu gue nggak suka. Maksudnya ini gue selera ya. Gue bilang gue dari sudut pandang selera. Lu lihat kan di Komodolysis ini nih di belakang nih di background kan kayak itu kan. Kayak kita tuh bisa Hmm, breakdownnya tuh kayak keren gitu. Vektor, arah-arah, gini, kosin, macem-macem itu tuh fisika abstrak bisa. Tapi di kuantum tuh gue malas belajar probabilistik, statistik lah kayak gitu. ya tapi itu ya 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 itu that's kurang a kurang story for keren another gitu time lah. menurutnya. Ntar Nanti kapan-kapan. kita bahas lah ke lain lah. That's a story for another time. Tapi kalau dari sih 3 itu sih nggak tahu ya. Mungkin mungkin ada eh di sepuh gua sepuh ada yang dengar tambahan ya. ini ada 4 apa mas Ada tambahan? tambahan keempat requisite-nya itu lu harus biasa ini sih pakai komputer sih sebenarnya menurut gua. Walaupun ini mungkin masuk poin kedua ya tentang CAT ya. Lu Oh iya sih, harus iya iya. terbiasa pakai komputer sebenarnya. Mau sit ini sederhana tapi gua pernah kayak soalnya kayak waktu itu gua training orang tua gitu kan. Udah Oh iya sih, 10 tahun. iya sih sama sama sama. Gua Iya gua sih. suruh bilang Pak, ini coba klik menu ini Pak gitu buat meshing ya klik kanan, insert, terus sizing. Gila itu nyari itu aja bisa sampai lama banget gitu. Tapi kalau orang-orang anak-anak muda ini gampang karena dia dari kecil udah terbiasa pakai gadget ya. Iya iya betul, iya sih, iya Laptop iya. ini Iya dia iya. jadi tahu struktur struktur umumnya Ini aplikasi software tuh kayak gimana ya, gitu. ya udah terbiasa ngeliat UI Heeh. lah gitu, UI. UI udah biasa Nah, ini nah, orang tua ya tapi itu cuman tambahan ini aja lah yang penting teman-teman harus suka tuh sama namanya komputer ya kalau kayak gitu harus suka lah interaksi sama iya itu suka dan requisite punya sih itu minimal, tambahan aja. suka dan punya Punya harus atau enggak punya cari yang komputer bisa dipinjemin. itu nanti kita akan bahas lagi tuh masalah spek ya di episode lain lah spek komputer Bisa. ya kayak gitu tuh. Oke, oke, ada tambah lagi ya Ki dari lo? Udah sih paling itu sih menurut saya paling penting yang ngebentuk CFD ya itu 3 itu.
tiga Iya pilar itu. itu. Gua juga Saya nggak nemu yang lain sih, belum nemu gitu maksudnya. belum nemu yang lain ya. Siapa tahu nanti bisa ya. Sama termasuk nanti yang mekanika fluidanya pun teman-teman ya kalau bisa itu bener-bener yang dalam gitu. Bukan yang permukaan doang ya. Iya iya iya. Kalau mekanika fluida itu kalau di breakdown tuh cabangnya banyak lagi. Apalagi nanti teman-teman bakal ketemu turbulence ya. Iya itu Wah itu juga kalau turbulence tuh kalau misalkan di breakdown lagi. bisa satu episode juga, dua bahkan mungkin bisa Waduh, dua ya episode. itu kita bahas di episode lain aja ya. Bahkan turbulence pun kita bisa obrolin selama sejam, 2 jam mungkin Iya ya. iya. Cuma masalah Terus turbulence doang gitu. iya, sebenarnya yang tiga itu kan hard skill ya, yang soft skill ya, ya kayak tadi eh, coba aja dulu, terus kalau udah jatuh jangan malas, coba lagi, pantang menyerah, gitu-gitu aja. Ya Ya pokoknya itu mah dasar lah. itu Gue sebenarnya dasar-dasar agak orang males sih bahas-bahas survive lah soft skill gitu. gitu. Ya ya Gue pokoknya pikirnya hard skill sama soft skill, mau belajar apapun itu, mau di musik ya mau di apa, sama aja dulunya sih. harus jalan sama aja. Tekun udah itu Tekun standar lah. Ya ya. lu dengerin ini aja deh teman-teman apa motivasi itu banyak banget nih. Kalau soft skill di sini kita nggak bakal bahas soft skill ya. Nggak, karena iya sih, karena saya juga bukan orang yang gitu-gitu Ya. banget sih. Iya iya iya. Oke oke. Udah itu aja, itu Udah ya, tiga paling cukup, oke gitu tiga aja pilar. paling ya teman-teman. Makasih udah ngedengerin podcast kedua ini. Ya sampai jumpa di next episode. Dadah. Dadah.